Perkenalkan, nama saya Amelia Saputri Muhnis Pulmodyo, NIM C03420001. Saya akan membawakan materi presentil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Haitulyo dari Prodi Psikologi dengan NIM C034211. Jadi saya di sini akan menjelaskan materi tentang kuartil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inai Nabila Abdul, NIM C03420007. Saya kelas A Psikologi 2020. Di sini saya akan membawakan materi desil sebagai pemenuhan tugas statistika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunisa Nehu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi. Berikut saya akan menjelaskan persentil. Persentil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir atau shading menjadi 100 bagian yang sama besar, sehingga terdapat nilai pembagian disebut persentil atau PS. Ialah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Setelah disusun dari angka terkecil sampai ke angka yang terbesar, harga persentil ada yang bagian yaitu PS1, PS2, PS3 sampai dengan PS99. Untuk menentukan nilai persentil yang belum dikelompokkan atau data tunggal, terdapat beberapa langkah-langkah yaitu A. Menyusun data, yaitu dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. B. Menentukan letak persentil yang diminta menggunakan rumus PS1 sama dengan I kali N tambah 1 per 100, di mana PSI yaitu persentil K, N jumlah data, dan I urutan persentil. Berikut contoh data tunggal. Nilai statistika 1 sebanyak 12 mahasiswa, yaitu 50, 55, 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 70, 70, dan 65. Pertama, kita harus mengurutkan data dari yang terendah sampai yang terbesar, yaitu 50, 55, 60, 65, 70, 70, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Kemudian, kita harus menentukan letak presentil PS21 dengan penjelasan seperti di bawah ini, yaitu Pi sama dengan I kali N tambah 1 per 100, P21 sama dengan 21 kali 12 tambah 1 per 100. Jadi P21 sama dengan 273 per 100 sama dengan 2,73. Dari hasil perhitungan di atas, maka data K 2,73 berada di antara data 2 dan data K3, sehingga menjadi seperti berikut. PS21 data K2 tambah 0,73 kali data K3 kurang data K2. PS21 sama dengan 55 tambah 0,73 kali 60 kurang 55. PS21 sama dengan 55 tambah 3,65. PS21 sama dengan 58,65. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang kuartil. Yang pertama, pengertian. Kuartil merupakan nilai-nilai yang membagi data yang sudah disistemsikan ke dalam 4 bagian yang nilainya sama besar. Jadi, dalam menetapkan posisi kuartil data, Anda harus melihat keadaan jumlah data atau N terlebih dahulu. Selanjutnya ada jenis-jenis dari kuartil. Yang pertama, kuartil bawah.
yang kedua kuartil tengah, dan yang terakhir kuartil atas. Yang pertama akan kita bahas adalah kuartil bawah. Jadi, dengan terlebih dahulu mencari nilai kuartil bawah, lalu diperoleh BB atau batas bawah dari nilai kuartil, kemudian FK atau frekuensi kumulatif yang diperoleh dari jumlah frekuensi persis di atas data frekuensi. Lalu FQ1 adalah frekuensi dari data itu sendiri. Selanjutnya kuartil tengah. Dengan terlebih dahulu mencari nilai kuartil tengah, lalu diperoleh BB atau batas bawah dari nilai kuartil, kemudian FK atau frekuensi kumulatif yang diperoleh dari jumlah frekuensi persis di atas data frekuensi. Dan yang terakhir kuartil atas. Dengan terlebih dahulu mencari nilai kuartil di atas, lalu diperoleh BB atau batas bawah dari nilai kuartil, FK atau frekuensi kumulatif yang diperoleh dari jumlah frekuensi di atas dari frekuensi. Lalu FQ3 adalah frekuensi dari data itu sendiri. Selanjutnya terdapat rumus-rumus dari kuartil. Yang pertama, rumus kuartil bawah. Ya, Anda lihat sendiri bagaimana rumus dari kuartil bawah tersebut, yaitu Q1 sama dengan BB tambah 1/4 N kurang FK bahagi FQ1 kali P. Dan yang kedua, rumus dari kuartil tengah. Bedanya kalau tadi dia pakai Q1, ini ME sama dengan BB tambah 1/2N kurang FK bagi FME kali P. Dan yang terakhir kuartil atas, yaitu Q3 sama dengan BB tambah 3/4N kurang FK bahagi FQ3 kali P. Selanjutnya terdapat contoh soal. Di sini tertera berat badan 40 sampai 44 dengan frekuensi 7, 45 sampai dengan 49 dengan frekuensi 10 dan seterusnya. Jadi apa yang akan kita cari di sini, yaitu kita akan menentukan kuartil atas. Nah, bagaimana cara mendapat ini? Jadi pertama kita akan menentukan banyak datanya dulu. Jadi banyak data dari soal sebelumnya itu adalah 52. Karena kalau kuartil bawah itu terletak di 3/4 bagian bawah data atau 1/4 bagian atas data, maka kuartil atas terletak pada ke-39, yaitu pada kelas 55 sampai dengan 59 tadi. Dengan demikian diperoleh unsur-unsur yang lain sebagai berikut. Tepi batas bawah kelas kuartil atas atau sama dengan 54,5. Frekuensi kelas kuartil atas atau FQ3 sama dengan 12. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atas atau sigma FQ3 sama dengan 30 dan panjang kelas sama dengan 5. Dengan demikian nilai kuartil bawah data dapat dihitung sebagai berikut, yaitu jawaban ini yang sudah tertera dalam slide. Q3 sama dengan LQ3 tambah dalam kurung 3/4N kurang sigma FQ3 bahagi FQ3 kali P. Jadi LQ3 itu sama dengan 54,5, kemudian 3/4 kali N itu jumlah data, jadi 52. Sigma FQ3 nya 30 dan dibahagi 12 kali 5 kan yang kelas yang tadi. Kemudian turun ke bawah 54,5 tambah 3/4 kali 52 sama dengan 39 kurang 30 dibahagi 12 kali 5.
Kemudian turun lagi ke bawah, 54,5 tambah 39 kurang 30 sama dengan 9 bahagi 12 kali 5. Kemudian turun lagi di bawah, 54,5 tambah 3/4 kali 5 sama dengan 54,5 tambah 3,75, yaitu hasilnya 58,25. Sekian penjelasan materi kuartil dari saya. Semoga bermanfaat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang desil. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya. Desil dilambangkan dengan DI. DI sama dengan I N tambah 1/10. Keterangannya, DI sama dengan desil ke-1. N sama dengan banyaknya data. Contohnya, dari data berikut 1, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Tentukanlah nilai D5 dan D8. D5 sama dengan 5, 15 tambah 1/10 sama dengan 8. Desil 5 terletak pada data ke-8. D5 sama dengan 6. Selanjutnya kita cari D8. D8 sama dengan 8, 15 tambah 1/10 sama dengan 12,8. Karena data tidak dalam bentuk bilangan bulat, maka dilanjutkan dengan rumus berikut. D8 sama dengan X12 tambah D X13 kurang X12 sama dengan 8 tambah 0,8. 9 kurang 8 sama dengan 8,8. Pengertian dari distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Distribusi frekuensi merupakan sifat-sifat penting dari sejumlah data yang besar, akan lebih mudah dilihat jika dikelompokkan dalam kelas yang berbeda, kemudian ditentukan jumlah observasi yang berada dalam masing-masing kelas. Macam-macam distribusi frekuensi. Di sini distribusi frekuensi terdiri dari dua macam. Yang pertama, distribusi frekuensi kategori, yaitu distribusi frekuensi yang mengelompokkan datanya disusun berbentuk kata-kata atau kualitatif. Dan yang kedua, distribusi frekuensi numerik, yaitu distribusi penyatuan kelas-kelasnya atau disusun secara interval didasarkan pada angka-angka. Rumus distribusi frekuensi yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N, di mana N adalah banyak data. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini contoh soalnya angkanya sudah terurut dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar. Jadi datanya sudah diurutkan dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama kita mencari dulu jangkauan, yaitu data terbesar dikurang
dikurang data terkecil. Jadi data terbesar 98, data terkecil 40. 98 kurang 40 sama dengan 58. Langkah kedua yaitu mencari banyak kelas. Jadi kita masukkan rumusnya, K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N, di mana N adalah banyak data. Jadi banyak datanya ada 30. Jadi log 30 itu sama dengan 1,47. Jadi 1 tambah 3,3 kali 1,47, yaitu hasilnya menjadi 1 tambah 4,851. 1 tambah 400,81 sama dengan 5,841. 5,841 ini kita bulatkan menjadi hasilnya 6. Langkah ketiga yaitu mencari panjang kelas. Panjang kelas sama dengan jangkauan per banyak kelas. Jadi jangkauannya 58 dan banyak kelasnya yaitu 6. Jadi 58 per 6 atau 58 bahagia 6 hasilnya 9,67. Jadi 9,67 ini kita bulatkan, yaitu hasilnya menjadi 10. Nah, di sini sudah dibuat tabel, yaitu tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari kolom nilai dan kolom frekuensi. Nilai dari 40 sampai 49 yaitu kita lihat panjang kelas kan 10. Jadi kita hitung dari 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 40 sampai 49. Nah, selanjutnya 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Selanjutnya 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89 dan 90 sampai 99. Jadi menentukan frekuensinya yaitu kita lihat datanya 40 sampai 49, kita lihat melewati berapa angka, yaitu 40 sampai 49. Kita lihat ya. Jadi 40, 42, 47, 49. Jadi 1, 2, 3, 4. Frekuensinya yaitu 4. 50 sampai 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai frekuensinya yaitu 6. 60 sampai 69. 60 sampai 69 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi frekuensinya yaitu 10, benar. 70 sampai 79. Kita lihat 70 sampai 79, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Jadi frekuensinya yaitu 4. 80 sampai 89. Kita lihat nilainya 80 sampai 89.
1, 2, 3, 4. Jadi nilai frekuensinya yaitu 4, betul. Selanjutnya yang terakhir 90 sampai 99. Kita lihat 90, 1, 2. Jadi frekuensinya yaitu 2. Kenapa ada 6 kolom? Nah, di sini kita lihat banyaknya kelas yaitu 6. Jadi kolomnya juga ada 6. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.